Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Najan Abdallah. Di sini NPM 0035. Di sini saya akan membuat codingan eh, mengenai cara kita membuat eh, grafik user interface mengenai konversi uang. Dan di sini Kak saya membuat G GUI, eh, konversi mata uang dari USD ke IDR itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita perlu membuat yang namanya itu kita perlu membuat yang namanya bentar. Nah, kita harus masukin definisinya dulu. Kita harus masukin import dictionary. Nah, jadi yang pertama kita harus menuliskan import tekinter. Import tekinter STK. Import tekinter STK. Kemudian import kita harusnya ya message box mungkin. Terus masukkan tekinter message box. Kemudian setelah itu kita tuh perlu membuat definisinya, definisi eh, fungsinya ya, fungsi untuk mengkonversi dari USD ke IDR berdasarkan input penggunanya. Nah kita kasih nama konversi USD eh, IDR. Nih mungkin ya, ini aja kali ya, konversi USD. Nah kemudian kita menuliskan eh try, ntar, eh ini kenapa ada deh. Nah, kita menuliskan try, kita bakal masukin sebenarnya tadi sama sih yang tadi sama itu jumlah USD, kita bakal nulis jumlah USD cum sama sih sebenarnya. Nah gitu. Kemudian kurs USD ke UDR-nya sebenarnya kalau sekarang tuh 16.300 kebetulan. Ini nggak perlu ada. Nah kemudian kita masukkan hasilnya. Hasil IDR itu kalau logikanya memang dari kita jumlah USD-nya yang udah kita input, terus kita kalikan dengan kursnya, kurs USD UDR. Nah, kemudian ini kan ada AI, kita dibantu AI, label hasil. Kemudian kita bakal nulis accept-nya ketika pengguna eh, salah memberikan apa namanya inputnya. Ketika inputnya itu tidak sebuah angka gitu. Nah, kenapa sudah ada ya? Bentar. Kita bakal tulis message box message shower. Sebelumnya saya nggak tahu ini cara matiin copilotnya. Input, ah, maaf, input, salah, lah. Terus kita
masukkan dalam format yang benar. Kemudian setelah kita menuliskan itu, kita bikin exception lagi ketika apa namanya? Ketika error gitu, ketika apa ya? eh Input itu kayak ya ada error lain yang terjadi mungkin. Kayak kalau tadi kan karena inputnya mungkin salah karena entah dia masukinnya huruf gitu. Kalau misal exception ini ya entah error apapun itu, tuh, entah error apapun itu. Nah, berarti kita nulisnya, aduh, maaf, exception, ya ini ASE, tuh, ya, tahuan deh. Message box dot show error. Emang tulisnya error. Error. Hmm, hmm. Terjadi kesalahan. Nah, apa ini? Bukan ini. Apa ini? Hmm, Nah, itu buat definisi untuk konversi si IDR-nya. Nah, lalu kita akan menuliskan membuat jendela utamanya. Kita mungkin kasih nama root kan. Root eh, root TK Bentar. Dan kita kasih title-nya adalah konversi USD ke IDR. Nah, itu kan untuk eh, title-nya. Kemudian kita bakal buat jendelanya ya. Kita bentuknya udah ada ininya lagi. Root geometri ya. Root geometri. Mungkin kita bakal buat lebih gede kali ya. Tiga tiga sekali. Mungkin 5 kali 4. 5 kali 4. Kemudian kan kita sudah membuat jendelanya. Setelah kita membuat jendelanya, kita membuat label instruksi. Kita membuat label instruksi. Instruksi. Enggak, nggak usah. Label. Label root. Ini ke jendelanya root ini. Kemudian teks yang akan muncul yaitu masukkan eh, jumlah USD yang simpel aja, nggak usah baik-baik. Nah, ini kita bakal buat apa namanya? Kayak tombolnya lah, yaitu label instruksi terus spek. Kan pakai ini. Instruksi terus PD. PD ini kelengkungannya kalau nggak salah. Kita kasih 15. Nah, setelah kita membuat itu, kita bisa membuat entry untuk input jumlahnya. Nah, kita bisa tulis eh, entry. Bentar, ini kayak kita salah kok.
entry jumlah tk.entry. Kemudian ya udah ada lagi. Nah, ini kita 15 saja. Entry jumlah tag. Nah, ini kok nggak biru ya? Oh, dia pakai ini. Nah, nah, eh, nah, harusnya biru. Kalau nggak biru, nggak enak dilihat. Kemudian kita bakal membuat tombol konversi. Tombol konversi ini nanti yang eh, bakal ngekomen kalau buat konversi ngekomen apa namanya? Ini tadi konversi fungsi definisi tadi. Kita bisa tulis tombol konversi dengan ih tk.button nah tombol terus di jendelanya teksnya mungkin bakal gini aja konversi. Nah ini buat komannya kita pakai konversi yang tadi kita tulis ya yang di sini definisi tadi konversi. Nah, dan kita tulis lagi ini eh tombolnya tombol versi dot PD-nya kita 15. Nanti kita lihat kalau bisa terlalu lama 10. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat label untuk menampilkan hasilnya. Nah, untuk label hasil label. Mm-mm. With this. Oh, supposed to be that. Pantesan enggak hijau. Mah, label. Terus kita masukin root. Jadi udah sama ini pasti. Terus, apa ini? Bukan. Yang kita buat ini. Label hasil dot jadi 15. Nah, setelah itu untuk menjalankan loop utamanya kita main loop. Nah, supaya berulang-ulang gitu. Nah, ini udah ada kenapa sih? Main loop. Tuh, loopnya bukannya di dalam kurung ya? Gini kan? Oh iya. Ini apa sih? The wordless. Mungkin kita bakal coba keram. Oh no, problem. Entry USD. Hmm, It's supposed to be what? Harusnya apa? Hmm, nah, kita boleh pakai AI nggak sih? Copilot. It's not defined. Float entry USD. Hmm,
Gitu, entry jumlah kah? Kalau mau pakai itu. Nah, iya, ternyata harus pakai itu. Waduh. Coba, coba kalau kita, hmm, is there any problem? Not able to determine main loop. Ah, buset, gede banget. Astagfirullahaladzim. USD-nya mungkin berapa ya? Dolar. 20.000 dolar. Berarti, oh, 326 juta. Kalau ini, hmm, udah kayak korupsinya itu, suaminya. Siapa itu? Oke, jadi gini ya, seperti ini. Tapi mungkin ini kita di kode ini nggak bisa balik gitu kayak kita masukin jumlah IDR-nya. Mungkin kita sebenarnya bisa membuat kayak kita masukin angka yang dulu terus baru di bawahnya itu ada tombol buat milih kita mau kita mau konversiin ini dari IDR ke USD atau sebaliknya gitu. Itu lebih bagus lagi. Cuman karena biar sederhana aja, jadi kayak gini aja. Oke, nanti kita bakal lanjut ke apa namanya? Kita bakal lanjut ke kode selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bakal buat belum. Ini nanti problemnya. Nah, selanjutnya nanti kita sekarang kita akan membuat sebuah game hangman di mana itu tuh game kayak kita nanti bakal ngasih ngeimpor kata-katanya atau kita nanti bikin dictionary-nya tentang kata-katanya apa terus atau mungkin bisa TXT file juga sebenarnya cuman kita nanti masukin aja. Terus nanti kita akan pilih acak dari kata-kata yang sudah kita masukkan. Kita pilih acak sebagai eh, jawaban dari gamenya. Nah, jadi gamenya itu kita terserah mau input huruf apapun itu. Nah, tapi hurufnya itu kita ada maksimal attempt-nya atau maksimal nge-turn in-nya gitu. Kayak huruf H. Ah, ternyata di kata jawaban yang terpilih itu nggak ada haknya nanti ngulang terus sampai kita nanti dapat hurufnya. Nah, nanti semakin kita dapat hurufnya semakin banyak kita bakal tahu kata yang dimaksud itu apa. Nah, karena saya suka gunung jadi saya bakal ngasih nama-nama gunung kali ya. Pertama kita nulis importnya. Nah, import random karena ini game ya. Nah, baik. Kemudian kita eh, bikin mungkin kita bakal tanya namanya dulu kali ya. Kita masukin input kali ya, input dulu. Nah, kita bakal masukin input. Nah, siapa siapa namamu? Hmm, nah, terus kita bakal bikin eh, good luck. Good luck aja kali ya. Eh, good luck. Kita bakal good luck gitu. Biar eh apa sih? Luck terus kasih namanya siapa namanya gitu.
Mm, mm, mm. Ini kita kasih print lagi kali ya buat clue-nya. Oh, kamu ini bisa sih. Kamu akan bermain tebak nama. Ya, clue aja. Clue game ini adalah nama gunung di Jawa. Jawa aja. Jawa, Jawa, Jawa. Kemudian kita baru masukinlah inputnya. Jadi kita bakal masukin words. Wordsnya kayak words terus. Udah ada lagi. Kita masukin, ini kayaknya kan udah bener mungkin. Pakai aja kali ya. Ini kita bakal tambahin gunung. Kita tambahin gunung Semeruda, Merapi, Merbabu, terus Ungaran. Ya ini ada Cikuray kocak. Udah kali ya, segini aja kali ya. Nah, ini buat random choice-nya. Ini buat word ini variabel buat eh, jawaban apa namanya? Jawaban yang buat untuk di soalnya gitu. Words-nya nanti kita bakal pilih random. Choice dari words. Nah, kemudian kita pakai guesses. Kita bukan list guesses. Ini kenapa udah ada? Nah, terus buat kita berapa kali kita ngetem, berapa kali user ngetem itu kita paling kasih apa ya? Biar susah 8 kali 8. 7, saya suka angka 7. Nah, setelah itu, nah kita buat fungsi while-nya. While turns masih lebih dari 0. Eh, nah ini eh, ketika fail-nya, fail itu apa ya? Kayak dia kalahnya tuh masih 0 lah. Kita kalahnya masih eh ini pasti pertama ya, ini pasti yang pertama. Karena kan baru main kan pasti failnya masih 0 kan. Nah, for char in word ini eh word random choicesnya ini. Nih, nah, ini if char di karakter di guessesnya, guesses ini tuh apa ya? Yang nanti bakal di input oleh penggunanya nanti angka hurufnya tuh apa gitu. Ini nih guess nih bukan lebih ke apa ya kayak hmm, ya gitu lah. CRN ya ini udah bener sih. AI sang pembantu. Nah, if else terus kemudian ketika if fail ini ketika di akhir dia udah bisa jawab ya. Ini selamat kamu menang. Terus kita kasihlah namanya. Atau gak usah. Kita kasih namanya lah. Kata yang benar adalah word. Terus baru klik. Nah, setelah itu kita bakal buat guess karakternya. Guess karakternya itu kita bakal pakai bahasa Inggris aja kali. Guess terus kok ini sih kan?
Oke, sama dengan. Nah, input. Masukkan huruf. Eh, masukkan huruf. Nggak usah pakai ini lah. Kemudian ini gasesnya. Nah, nanti tuh gases ini tuh kayak nanti tuh di tampilannya tuh garis-garis gini. Sesuai kata apa sih? Misal semeru. Jadi nanti semeru kan ada 6 huruf ya. Berarti ada cek, 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 6 tapi kosong semua. Nah, nanti ketika gasnya dia tuh benar, nanti masuk ke gasesnya gitu. Gas. Terus kita pakai fungsi if. If misal nih gasnya yang dimasukin itu nggak ada di eh, kata yang dipilih sama yang diacak. Maka ketika turnnya, loh, ketika ah ketika ini masih ada apa namanya, masih punya turns atau kesempatan lah, kesempatan lah. Misal nih, maka print selama masih belum kurang dari satu, nih kita print huruf salah, kamu punya turns berapa lagi. Tuh. Jadi ini nih semakin berkurang kan tadi turnsnya kan ada 7 ya. Nah, ini ketika salah not in word maka turnsnya itu bakal berkurang, berkurang terus dikurangi satu gitu. Nah, ketika if turnsnya ini sudah nol, kalau turnsnya ini udah salah, udah habis lah, terus ya udah print kamu kalah. Jadi terus kita kasih tahu lah kan kata yang benar itu adalah nih. Terus kita bakal lanjut bikin udah kan ini kan ada yang kamu kalah kalau yang menang kan enggak gitu tadi. Mungkin kita bakal coba main juga ya. BTW ini kenapa ada merah-merah ya? Kita kok ada something. Ada something. Mungkin kita bakal coba. Atau ini ada. Ya mungkin coba kita lakukan dulu. Ini baru kelihatan. Oh itu. If goes unexpected. Emang if-nya harus di mana? Oh, bukan. Ini kan masih fungsi while. Ini masih fungsi while. Ya nggak sih? Nah, ya. Memang kalau Python memang harus pintar ini. Coba kita run lagi. Nah, udah. Coba ulang, 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 ulang. Nah, siapa namamu? Raffi. Eh, Ronaldo. Good luck Ronaldo. Clue game ini adalah nama gunung di Jawa. Wow. 6 suku kata. 6 huruf. Kita eh, mungkin kalau A itu gampang ya. A. Oh. Merapi kah? Coba kita M. Kalau Merapi M-nya besar kan? Pasti. Oh iya bener. Merbabu. Enggak Merapi. Eh. Ya Allah. Bentar. No. Lagi seru main. Harus ngecas. Nah. Kemudian. Dan nutupinnya. M. Langsung ke
Coba eh, R, I. Oh, jadi gitu permainnya. Sangat seru kan? Seru lah. Seru juga ya mainnya. Nah, selamat kamu menang. Tapi coba kalau kita kalahin, coba kita tulang. Ronaldo Wati. Nah, kita R. Nah, kamu punya 6 kesempatan lagi. Oh, iya deh harusnya. Kamu kalah. Kata yang benar Ciremai. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ke eh, codingan yang ketiga, yaitu tentang data time series.